Untuk resep yang pertama, saya akan membuat perkedel tahu kentang. Bahan yang sudah saya siapkan: kentang yang sudah dikukus 350 gram, kemudian dihaluskan. Ini setelah kentangnya halus, saya tambahkan tahu 4 kotak. Setelah kentang dan tahunya halus, kemudian saya aduk-aduk sebentar. Lalu tambahkan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, lada bubuk setengah sendok teh, penyedap 1/4 sendok teh, garam setengah sendok teh. Kemudian diaduk-aduk supaya tercampur merata. Lalu saya tambahkan 2 sendok makan tepung maizena, dan juga ada wortel, saya memakai secukupnya yang sudah diserut tipis, dan juga daun bawang 2 batang yang sudah dipotong kecil-kecil. Ini diaduk-aduk ya teman-teman. Setelah semuanya tercampur merata, kemudian siap untuk dibentuk. Kemudian ambil sedikit adonan, kemudian pipihkan lalu bulatkan. Lakukan hal yang sama sampai habis ya teman-teman. Dan ini setelah semuanya dibentuk. Kemudian saya sudah siapkan 1 butir telur ayam yang ukuran sedang, kemudian kocok lepas. Baluri perkedel tahu kentang dengan telur dan goreng. Ini saya sudah siapkan minyak panas secukupnya, kemudian goreng perkedel tahu dan kentangnya yang sudah dibaluri dengan telur tadi, dan goreng dengan menggunakan api sedang. Setelah satu sisi matang, kemudian dibalik ya. Setelah matang, kemudian angkat dan tiriskan. Untuk resep yang kedua, saya akan membuat olahan dari kentang. Ini saya sudah siapkan kentang 350 gram yang sudah dikukus. Kemudian pindahkan ke wadah lalu tumbuk halus. Setelah halus, kemudian saya tambahkan tahu 3 kotak. Ini kemudian saya tumbuk lagi. Setelah semuanya halus, kemudian saya tambahkan 1 sendok teh penyedap rasa sapi. Aduk-aduk sebentar. Lalu tambahkan 1 butir telur ayam yang ukuran sedang. Ini saya menggunakan tepung bumbu serbaguna 1 bungkus. Ini 100 gram ya teman-teman. Saya masukkan semuanya, kemudian diaduk-aduk sampai tercampur merata. Kalau tidak ada tepung bumbu serbaguna, boleh juga pakai tepung biasa, tapi ditambahkan dengan garam ya teman-teman. Setelah tercampur rata, siap untuk digoreng. Ini saya sudah siapkan minyak secukupnya, lalu panaskan. Bentuk sesuai selera adonan. Setelah satu sisi matang, kemudian balik. Goreng sampai kuning keemasan. Setelah matang, kemudian angkat dan tiriskan. Goreng sampai habis sisa adonan. Untuk resep yang ketiga, saya akan membuat cireng kuah. Step yang pertama, saya akan membuat kuahnya dulu ya teman-teman. Ini saya sudah siapkan bahan: cabai rawit 9 biji dan juga bawang putih 9 siung. Lalu dihaluskan ya. Kemudian didihkan air 700 ml.
Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan, bawang putih dan cabai rawit. Boleh juga ini memakai cabai besar ya teman-teman. Setelah air bumbu mendidih, kemudian saya masukkan garam setengah sendok teh, penyedap setengah sendok teh, kemudian gula pasir 4 sendok makan, tambahkan 5 sendok makan air jeruk, boleh juga diganti dengan cuka. Kemudian tunggu sampai mendidih dan jangan lupa untuk dites rasa ya teman-teman, apa yang kurang boleh ditambahkan. Lalu setelah matang sisihkan. Untuk step yang selanjutnya ini saya sudah siapkan tepung tapioka 300 gram atau setara dengan 30 sendok makan. Ini siapkan 200 ml air. Ini posisi kompornya belum saya hidupkan ya teman-teman. Tambahkan 1 sendok munjung tepung tapioka tadi, diambil dari 300 gram. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kemudian tambahkan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, garam 1/4 sendok teh, penyedap setengah sendok teh. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata, lalu hidupkan api dan aduk-aduk terus sampai mengental. Ini setelah mengental saya kecilkan api ya teman-teman. Kemudian saya matikan api dan tuang biang ke dalam tepung tapioka. Tambahkan daun bawang 1 batang yang sudah dipotong kecil-kecil dan sebelumnya juga sudah saya cuci bersih ya. Kemudian aduk-aduk cepat. Aduk-aduk sampai menjadi adonan. Nih, setelah menjadi adonan, ambil sedikit adonan kemudian bentuk pipih. Untuk step yang selanjutnya ini saya sudah siapkan minyak panas, kemudian goreng cireng yang sudah dibentuk tadi. Setelah satu sisi matang, kemudian balik. Setelah matang, kemudian angkat dan sisihkan. Untuk cara penyajiannya ini cireng lalu diberi kuah ya teman-teman. Untuk resep yang keempat, saya akan membuat basreng ekonomis. Untuk step yang pertama, ini saya sudah siapkan air mendidih. Kemudian rebus 1 bungkus mie instan. Setelah matang, kemudian angkat dan tiriskan. Lalu ini saya sudah pindahkan ke wadah. Tambahkan penyedap rasa sapi 1 sendok teh. Lalu tambahkan bumbu mie instan. Tambahkan 2 batang daun bawang, 1 sendok makan bawang goreng yang sudah ditumbuk halus, 1 butir telur ayam ukuran sedang, kemudian 125 gram tepung tapioka. Aduk-aduk sampai tercampur merata ya. Ini saya tambahkan juga tepung terigu 125 gram. Ini diaduk-aduk cepat sampai menjadi adonan. Tambahkan air sedikit-sedikit. Ini saya uleni dengan menggunakan tangan ya, biar lebih cepat dan juga lebih mudah. Setelah adonannya tercampur merata, kemudian saya ambil sedikit adonan, kemudian bentuk memanjang. Lakukan hal yang sama sampai adonannya habis ya. Setelah dibentuk-bentuk, kemudian saya tusuk-tusuk supaya waktu digoreng itu tidak meletus ya teman-teman. Ini step selanjutnya, ini saya sudah siapkan minyak secukupnya. Kemudian goreng adonan basreng yang sudah ditusuk-tusuk tadi. Ini saya menggunakan apinya api sedang cenderung kecil. Dibalik-balik supaya matangnya merata. Setelah matang, kemudian angkat dan tiriskan.
Kemudian ini saya dinginkan dulu ya teman-teman. Ini setelah dingin kemudian saya iris tipis-tipis. Untuk tingkat ketebalannya ini sesuai selera ya teman-teman. Untuk step yang selanjutnya ini saya sudah siapkan minyak panas secukupnya. Kemudian goreng adonan basreng. Ini saya menggorengnya dengan api besar. Setelah adonan basrengnya ini kokoh, saya pindahkan apinya ke api sedang. Ini aduk-aduk terus supaya warnanya itu matang merata. Ini setelah kuning kecoklatan, kemudian angkat dan tiriskan. Nih setelah ditiriskan kemudian saya tambahkan bumbu balado. Aduk-aduk sampai tercampur merata. Dan ini setelah merata semuanya ya teman-teman, siap untuk disajikan. Untuk resep yang kelima saya akan membuat bakso tahu goreng. Ini saya sudah siapkan tahu 250 gram, kemudian dihaluskan. Setelah tahunya halus, saya tambahkan 1 sendok makan bawang goreng yang sudah dihaluskan. Lalu ada penyedap rasa sapi setengah sendok teh. Garam 1/4 sendok teh. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan 10 sendok makan tepung terigu setara dengan 100 gram ya teman-teman. Ini 10 sendok makannya, sendok makan peres. Kemudian aduk sampai tercampur merata. Nih setelah tercampur merata, kemudian ambil sedikit adonan bakso tahu, kemudian dibulat-bulatkan. Untuk besar kecilnya sesuai selera ya teman-teman. Lakukan hal yang sama sampai adonan bakso tahunya habis, dan ini hasilnya. Untuk step yang selanjutnya ini saya sudah siapkan minyak panas secukupnya. Kemudian goreng bakso tahu. Ini saya menggorengnya dengan menggunakan api sedang. Ini balik-balik sampai matangnya merata. Setelah matang, kemudian angkat dan tiriskan. Untuk step yang selanjutnya ini membuat kuah baksonya ya teman-teman. Ini sudah saya didihkan air 1 liter, kemudian tambahkan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Saya masukkan juga 1 saset bumbu kuah bakso yang instan. Kemudian ada bawang, daun bawang 3 batang. Kemudian saya tambahkan sedikit garam. Setelah airnya mendidih, jangan lupa untuk dites rasa ya teman-teman. Apa yang kurang boleh ditambahkan. Dan siap disajikan dengan bakso tahunya. Untuk resep yang keenam, saya akan membuat cilok sayur. Ini ada sayurannya, buncis 1 genggam, wortel secukupnya, daun bawang 2 batang. Sudah dipotong-potong, kentang 1 buah, ini ukurannya kecil. Ini sudah dicuci dan juga sudah dipotong kecil-kecil ya teman-teman. Untuk step yang selanjutnya ini sudah saya siapkan air mendidih. Kemudian rebus sayur yang sudah dipotong-potong tadi. Ini saya merebusnya setengah matang saja ya teman-teman. Kemudian angkat dan tiriskan. Untuk step yang selanjutnya ini saya sudah siapkan air 300 ml, kemudian bawang putih yang sudah dihaluskan 3 siung. Tambahkan juga garam 1 sendok teh, penyedap 1 sendok teh. Lalu tepung terigu 150 gram. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata. Ini posisinya kompornya belum saya hidupkan ya teman-teman. Ini setelah tercampur merata, kemudian hidupkan api.
dan usahakan tidak bergerindil. Ini sudah saya hidupkan api, kemudian aduk-aduk sampai menjadi adonan. Nih, setelah menjadi adonan, kemudian angkat dan pindahkan ke wadah. Lalu tambahkan sayur yang sudah direbus setengah matang tadi. Tambahkan tepung tapioka 400 gram. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur merata dan kalis. Ini bahan adonannya sudah kalis. Ambil sedikit adonan, kemudian bentuk kecil-kecil. Untuk besar kecilnya sesuai selera ya teman-teman. Kemudian dibulat-bulatkan. Lakukan hal yang sama sampai adonan habis. Dan ini hasilnya ya teman-teman. Kemudian siap untuk direbus. Untuk step yang selanjutnya, ini saya sudah siapkan air mendidih. Kemudian masukkan cilok yang sudah dibulat-bulatkan tadi. Ini saya tambahkan 1 sendok makan minyak goreng agar ini waktu merebusnya ini tidak menempel ya teman-teman. Kemudian tutup beberapa saat. Setelah direbus beberapa saat, ciloknya sudah mengapung, tandanya sudah matang. Kemudian saya diamkan selama 15 menit. Dan ini hasilnya setelah didiamkan selama 15 menit. Kemudian angkat dan tiriskan. Untuk bahan cocolannya saya memakai saus tomat ya teman-teman. Boleh juga memakai saus kacang sesuai selera. Ini di dalamnya empuk banget loh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya sampai akhir. Selamat mencoba dan terima kasih.